Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahma Putri, NIM 12402183098 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Tulungagung tahun 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021. Pada PPL gelombang 1 ini sedikit berbeda karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Maka dalam pelaksanaan PPL ini dilaksanakan di rumah masing-masing secara virtual. Pada pelaksanaan PPL 2021 ini dilaksanakan di desa masing-masing mahasiswa, yang mana saya mengambil di lembaga perekonomian desa, yaitu pada Koperasi Wanita Karunia di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten. Saya mengambil PPL di Koperasi Wanita ini karena kan suatu desa memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu desanya dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Maka di desa ini dibentuklah Koperasi Wanita sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian penduduk di Desa Krenceng ini. Maka dari sini saya tertarik untuk membuat laporan praktik pengalaman lapangan atau PPL dengan judul Peran Koperasi Wanita Karunia dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Studi kasus pada Koperasi Wanita di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberdayakan seseorang atau kelompok yang dalam lingkungan tersebut memiliki sifat pasif agar memiliki kegiatan atau lebih aktif di dalam lingkungannya. Maka di sini pemberdayaan masyarakat melalui perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan koperasi. Koperasi selama ini dijadikan sebagai pilar ekonomi bangsa, sehingga menjadi tempat untuk kaum perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya adalah peran Koperasi Wanita Karunia dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi wanita merupakan jenis koperasi yang bergerak dalam bidang perencanaan, organisasi, dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Koperasi keluarga. Wanita Karunia di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini berdiri pada 24 Juni 2010. Dan pada saat ini, yaitu pada tahun 2021, koperasi ini sudah beranggotakan 24 orang. Syarat menjadi anggota koperasi ini cukup mudah, yaitu dengan izin suami, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam. Kemudian pada koperasi ini pada masa pandemi saat ini mengalami hambatan atau masalah di dalam menjalankan koperasi ini. Yang pertama yaitu masalahnya pada pembayaran angsuran anggota yang menunggak dan terlambat membayar dikarenakan para anggota kesulitan untuk membayarnya, yang mengakibatkan penurunan pada sisa hasil usaha atau SHU. Yang didapat juga terjadi kredit macet. Dalam hal ini, pengurus koperasi mengatasi masalah ini dengan diadakannya penagihan dan meningkatkan plafon pinjaman kepada anggota yang lebih baik. Koperasi ini dulu sempat mengalami kemunduran dan permasalahannya ditemukan pada tahun 2014, yang mana permasalahan ini disebabkan oleh adanya pinjaman yang fiktif dan penyalahgunaan dari pengurus yang lama. Maka solusi dari masalah ini adalah dengan membentuk pengurus yang baru
dan adanya penanganan masalah dari dinas koperasi. Menjadi koperasi yang dapat diandalkan bagi anggotanya adalah suatu yang sangat penting dan sangat diutamakan, sebab hal ini akan membuat anggota percaya sepenuhnya kepada lembaga koperasi untuk menyimpan dananya dan akan menjadikan koperasi tersebut mengalami kemajuan. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan koperasi ini adalah adanya kerjasama pengurus yang baik dan adanya dukungan dari aparat desa, serta konsistennya tanggung jawab anggota atas pembayaran angsuran dengan tepat waktu. Di dalam koperasi Wanita Karunia ini, untuk mensejahterakan anggotanya, maka dilakukan upaya-upaya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di sini peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan simpan pinjam dana koperasi, yang mana bentuk simpanan pada koperasi ini terdiri atas 3 simpanan, yaitu yang pertama yaitu simpanan wajib, yang kedua simpanan pokok, dan yang ketiga simpanan sukarela. Yang mana simpanan wajib yaitu simpanan yang harus dibayar setiap bulan oleh anggota koperasi sejumlah Rp5.000 selama 10 bulan dan dikembalikan pada saat RAT atau rapat anggota tahunan. Kemudian yang kedua yaitu simpanan pokok, yang mana pada simpanan pokok ini yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota baru dan bisa dikembalikan ke anggota sewaktu-waktu kalau anggota keluar dari koperasi, yang mana simpanan ini dibayar 1 kali sejumlah Rp100.000 selama menjadi anggota. Kemudian yang terakhir yaitu simpanan sukarela, yang mana simpanan sukarela ini dibayarkan oleh anggota sesuai dengan kesanggupan anggota tersebut dan dikembalikan pada saat RAT atau rapat anggota tahunan. Kemudian pada sistem pinjaman pada koperasi ini yaitu pembayaran pinjaman dilakukan 10 kali angsuran setiap 1 bulan sekali selama 10 bulan pokok dan jasa, dan maksimal pinjaman sebesar Rp4 juta. Kemudian yang kedua yaitu memberikan jasa yang lunak. Di sini memberikan jasa yang lunak maksudnya yaitu memberikan jasa yang tidak memberatkan bagi anggotanya serta dapat membantu meringankan beban dari anggotanya. Pada koperasi Wanita Karunia ini, dalam mensejahterakan anggotanya juga dengan memberikan suatu fasilitas atau sebuah produk yang dapat meningkatkan suatu pendapatan dari anggotanya, yaitu dengan menyediakan dana simpan pinjam untuk membantu mengembangkan modal usaha dan pendapatan bagi anggotanya. Kemudian dalam masalah pembiayaan yang digunakan untuk membantu pembangunan koperasi Wanita Karunia di Desa Krenceng ini, adanya peran dari anggotanya, yang mana di sini anggota berperan dengan menyimpan, menabung, dan menambah modal dengan cara menabung di koperasi wanita ini. Kemudian pada koperasi wanita ini terdapat program-program yang dapat menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krenceng ini, yang mana program-program tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan program dana pendidikan dan dana sosial. Yang pertama yaitu program dana pendidikan, yang mana program dana pendidikan ini merupakan suatu program atau penawaran kepada anggota yang digunakan untuk pinjaman yang digunakan untuk membiayai pendidikan, yang mana dana ini diambil dari sisa hasil usaha atau SHU dari anggotanya. Dana pendidikan ini merupakan suatu pengalokasian dana yang dilakukan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang koperasi. Kemudian yang kedua yaitu program dana sosial.
Pada program dinas sosial ini juga diambil dari sisa hasil usaha atau SHU dari anggotanya. Dana sosial ini merupakan pengalokasian dana yang dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial, seperti adanya bantuan dana berupa uang tunai, dan lain sebagainya. Tentunya, dalam kedua program ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat mengangkat kemiskinan di desa tersebut. 숨쉬고 싶어 이 밤이 싫어 이젠 깨고 싶어 꿈속이 싫어 내 안에 갇혀서 난 죽어있어 Just wanna be lonely Just wanna be yours. Baik, di sini materi yang saya sampaikan atas hasil dari praktik pengalaman lapangan atau PPL dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.